وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa anifidina asan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam majelis kita pada subuh. Yang khusus sekarang kita membahas tema tentang fikih jual beli. Kita masuk di masalah jual beli konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan jumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijual dengan memberikan komisi atau keuntungan sebagaimana yang telah disepakati. Jika ada barang yang tersisa boleh dikembalikan pada pihak perusahaan. Pada kasus konsinyasi ini, toko adalah wakil dari perusahaan dalam menjual barang. Jual beli demikian dibolehkan dan sah. Jadi kamu punya tokonya, sering terjadi. Jadi contohnya yang paling dekat dengan kita nih, penjual jajanan pasar, tenongan ini. Mereka punya tokonya, punya warungnya, atau tempat jualannya. Lalu para pengrajin makanan itu bikin makanan, kemudian dititipkan. Nanti siangnya, mungkin jam 9 atau jam 10 pada datang untuk ngambil duitnya. Ya kalau sisa dikembalikan, itu konsinyasi. Itu dibolehkan. Kemudian selanjutnya adalah hukum memakai barang bajakan. Dalam kaidah fikih disebutkan la yajuzu li ahadin ayyatasarrafa bimilkil ghairi bila idnin. Tidak boleh seorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izin tentang barang bajakan. Di antara dalil kaidah tersebut adalah la yahillu malumri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal seorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Ada pertanyaan yang pernah diajukan pada Majelis Ulama Saudi Arabia mengenai hukum barang bajakan. Ya, pertanyaannya adalah, aku bekerja sebagai seorang akuntan. Sejak mulai pekerjaanku, aku menggandakan program untuk mendukung pekerjaanku. Aku mengadakan program ini tanpa aku membeli program asli original. Hal ini kulakukan karena kutemukan dalam program tersebut peringatan untuk menggandakan program tadi. Lebih-lebih mereka memperingatkan bahwa hak penggandaan telah dilindungi sebagaimana peringatan seperti ini banyak ditemukan dalam berbagai buku. Dengan memiliki program ini boleh jadi seorang muslim ataupun kafir. Pertanyaannya, bolehkah aku menggandakan program ini? Jadi ada software yang dia jelas-jelas tulisannya dilarang menggandakan, kemudian hak menggandakannya dilindungi oleh undang-undang dan seterusnya, gitu kan. Apakah boleh aku menggandakan ini? Bisa jadi ini punya orang kafir katanya. Maka para ulama Saudi menjawab, tidak dibenarkan Anda untuk menggandakan program komputer yang pemiliknya melarang untuk menggandakan kecuali atas izinnya. Artinya kalau kita mau membajak barang orang, kalau kita belum izin nggak boleh. Tapi kalau mau dihalalkan ya izin dulu. Ya. Karena itu nggak boleh, maka penjualnya juga nggak boleh itu. Jual sepatu KW nggak boleh, jual tas KW nggak boleh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-muslimun ala surutihim. Orang-orang Islam itu berkewajiban memenuhi persyaratan yang disepakati. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslim illa bitayyibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi SAW, man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa yang telah lebih dulu mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dia yang lebih berhak atasnya. Hukum ini berlaku bagi pencetus program, adalah muslim ataupun kafir. Jadi walaupun yang bikin program itu orang kafir, ya nggak boleh dilanggar. Selain kafir harbi, yaitu orang yang nyata-nyata terus memerangi Islam.
Kenapa? Karena hak orang kafir selain kafir harbi dihormati oleh orang Islam. Ya, jadi nggak boleh membajak walaupun programnya orang kafir. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk di masalah hukum jual beli air kemasan, jualan air botol. Air dibagi menjadi tiga, yaitu air yang menjadi milik umum. Contohnya air laut, air sungai. Air semacam ini tidak dimiliki pihak tertentu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pada dasarnya Allah menciptakan air itu untuk dimanfaatkan bersama oleh manusia dan hewan. Allah menjadikan air sebagai minuman untuk semua makhluknya, oleh karenanya tidak ada yang lebih berat atas air daripada yang lain meskipun sumber air tersebut ada di dekatnya. Nah, jadi misal rumahmu sebelah rumahmu atau belakang rumahmu sungai, maka bukan berarti itu sungaimu, itu sungai milik umum. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nar. Muslim itu berserikat, artinya bareng-bareng memiliki tentang tiga hal. Apa itu? Fil kala'i, rumput yang tumbuh di tanah. Jadi kalau rumputnya rumput liar, orang lain mau ngarit di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang rumputnya ditanam, dipupuk sama orang tertentu, ya maka kita nggak boleh mengatakan ini punya saya. Kecuali memang punya kita yang nanam. Kemudian mereka bersikat juga dengan air. Artinya air, kalau ada mata air itu sebenarnya milik bersama. Termasuk air hujan. Gitu. Makanya yang di Palestina itu mau pakai air hujan aja nggak boleh sama orang Israel itu ya keterlaluan. Kemudian wanar dan soal api. Kemudian yang kedua, air yang ditampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung suatu tempat milik seorang, maka orang yang menampung itulah yang berat daripada orang lain. Jadi kalau kamu tinggal di satu daerah yang kering, saya pernah di salah satu daerah di Sumatera itu mereka bikin penampungan besar tuh. Jadi semua hujan yang ke genteng-gentengnya itu diarahkan ke situ tuh. Maka air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dulu, lalu diizinkan yang lain memanfaatkannya. Ya, jadi kalau kamu tahu ada orang nampung air hujan, kamu mau memanfaatkan air itu, ya minta. Gitu. Jangan pakai dalil yang di atas ini. Dulu kan kita berserikat soal air. Ya, enggak. Air hujan yang dimaksud adalah air yang jatuh langsung dari langit. Itu boleh kamu ngapain. Tapi kalau orang lain udah nampung, ya nggak boleh kamu ambil-ambil. Termasuk apa? Termasuk misal depan rumah orang ada keran. Gitu. Kamu pakai izin. Gitu. Jangan asal pakai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yumna'u fadlul ma' liyum na'abihil kala. Tidak boleh menghalangi orang yang memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur dengan tujuan agar tidak ada yang menggalakkan ternaknya di padang rumput yang tidak memiliki sumur. Jadi ada padang rumput atau padang gembala yang ada sumurnya, ada yang enggak. Terus yang apa namanya? Yang ada sumurnya orang nggak boleh ngambil minum situ gitu, biar ternaknya pada nggak ke situ. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada sumur kemudian diambil airnya, maka Allah akan isi lagi, isi lagi, isi lagi. Gitu. Jadi jangan sampai kita halangin orang untuk kemudian ngambil air. Kemudian yang ketiga, air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan. Air seperti ini sudah jadi milik seorang yang mengumpulkan. Tadi, bagaimana kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah menjadi milik orang yang mengusahakan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la tiba ahadukum huzmatan ala dohrihi khairun min ayyas ala ahadan. Orang mengumpulkan seekar kayu bakar di punggungnya itu lebih baik bagi seseorang daripada meminta-minta belas kali kasihan seseorang. Bayuk tiyahu au yabna'uhu, di mana dia bisa aja diberi, bisa jadi ditolak. Gampangnya, kamu nyari kayu bakar, kamu kumpulkan, kamu jual ke pasar, itu lebih mending daripada kamu ngemis, apalagi laki-laki. Laki-laki kerjaannya dari satu saudaranya ke saudara lain minta uang, nah, malu-maluin. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad mengatakan, orang yang memasukkan air ke dalam wadah kemasan miliknya itu tidak termasuk yang terlarang dalam hadis. Air yang sudah kita masukkan dalam wadah kita itu semisal dengan barang yang aslinya milik umum.
namun sudah kita pindahkan ke dalam kuasa kita, nah lalu dijual, misal kayu bakar diambil dari hutan, sekat rumput yang kita kumpulkan, garam yang kita ambil dari laut dan seterusnya, maka itu hak kita. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk di syarat-syarat berkaitan dengan barang yang dijual. Pertama, barang yang dijual adalah barang yang mubah pemanfaatannya. Yaitu apa? Barang, ya ini hukumnya berarti semua barang. Lalu pengecualiannya apa? Pengecualiannya adalah yang haram, yaitu babi, homer, alat musik, ini nggak boleh diperdagangkan. Termasuk rokok, narkoba, ya, maka itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi hukum asalnya kamu mau jual apa aja boleh, silakan. Kecuali yang haram. Contohkan di sini homer, babi, alat musik, itu kan haram, maka nggak boleh dijual. Yang kedua, barang yang dijual dan uang yang akan diberi bisa diserah terimakan. Aku mau jual apa udara di kebunku. Nah ini nggak masuk akal. Maka bendanya harus dilihat. Nabi SAW bersabda, manistar atau aman falayabiu hatayata lahu. Hatayata lahu. Siapa yang membeli makanan, jangan sampai ia menjualnya lagi sampai ia menakarnya. Perbuatan menakar menunjukkan bendanya ada bisa ditimbang. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, manibta atau aman, fala yabi'hu hatta yastaufiyahu. Barang siapa yang menjual makanan, maka jangan menjualnya sampai dia selesai menerimanya. Ibnu Umar mengatakan, wa kunna nastari to'am, bahwasanya kami biasa membeli makanan, minar rukban, dari orang yang berkendaraan, jizafan, tanpa diketahui ukurannya. Pokoknya tak tukune sak karung. Wanahana Rasulullah SAW, maka Nabi SAW melarang kami an nabi ahu untuk menjualnya hatta nankulahu min makani, sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya. Jadi nggak boleh itu misal para pedagangnya, misal kalau ini bahasanya kan para pengendara ya. Jadi dulu ada orang bawa untan, bawa kuda, ada barang dagangannya. Nah maka barang itu harus kamu pegang dulu. Jangan kemudian apa namanya ada orang bawa durian misalnya gitu di mobil dari Karangpandan atau dari WTC atau dari Mojo Mantono cuma Polo gitu. Terus kamu, wih tak tuku nih sak mobil bro, saya ketemu, saya ketemu 5 juta, oh iya wes 5 juta. Terus orang-orang yang pada datang ya mau beli gitu, terus sama kamu udah ambil langsung di situ di mobilnya. Nah, ini menurut hadis ini nggak boleh. Harusnya apa? Kita ambil dulu barangnya itu, kita serah terimakan dulu barangnya itu, baru bisa kita jual. Jadi nanti kaitannya ini sama pialang saham. Nanti ada jual beli komoditas. Tok-toknya toko minyak tapi nggak pernah lihat minyaknya. Beli emas tapi nggak pernah lihat tambang emasnya. Nah ini menurut hadis ini dilarang. Dalam riwayat lain Ibnu Umar radhiyallahu an juga mengatakan, kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabta'u ta'am, ya, membeli makanan, faya ba'asu alaina may ya'muruna bi intiqalih, ya, maka diutus seseorang kepada kami untuk memindahkan makanan yang sudah dibeli tadi, minal makanil ladzi ittaba, minal makanil ladzi ta'nahu, dari tempat di mana kami membelinya, fihi ila makanin siwahu qabla an nabi'ah, ke tempat yang lain sebelum kita menjualnya. Jadi benar-benar yang benar-benar syar'i itu ya kita pindahkan dulu dari mobilnya tadi, orang yang buat durian tadi kita ambil, kita pindahkan ke lapak kita. Atau kita pindahkan ke mobil kita sendiri untuk dijual. Begitu pula larangan jual beli di atas dapat dilihat dari pembincangan Ibnu Umar dan Zaid ibni Sabit. Ibta'tu Zaitan, aku pernah membeli
minyak zaitun. Fisuk di pasar. Falamma staujabtuhu li nafsi lakiyani rajulun. Ketika sudah terjadi akad denganku, ada seorang laki-laki yang menemuiku. Fa'atoni bihi ribhan, kemudian memberikan keuntungan yang menggiurkan. Jadi barangnya belum dipindahkan terus tak tambahin. Kalau mau buat tuku 5 juta toh, tak tuku 6 juta. Tapi barangnya belum dipindahkan, masih di tempatnya penjual. Ribhan hasanan, untung yang baik. Fa'aradtu an adriba ala yadihi fa akhadha rajulun min khalfi bi dhira'ihi. Aku sebenarnya pengen menjual kepadanya. Namun tiba-tiba di belakangnya megang tanganku. Aku pun menoleh. Faltafattu fa idza Zaidu ibnu Sabit, di mana kemudian ternyata itu adalah Zaid bin Sabit. Faqala, kemudian dia mengatakan la tabi haitsu ibta. Jangan kamu jual apa yang sudah kamu saksikan, ya kamu beli. Hatta tahuzahu ila rohlika, sampai kamu pindahkan ke tempat tungganganmu. Fa inna Rasulullah SAW naha an nuba asil, karena Nabi SAW melarang untuk menjual sil'u, suatu barang, haitsu tubta'u, dimanapun caranya kamu awalnya membelinya, atau bagaimanapun cara metode kamu menjualnya, ya juzuha at-tujaru ila rihalihim, sebelum hatta ya juzuha at-tujaru ila rihalihim, sebelum dipindahkan. Ini benar-benar luar biasa ya. Artinya Nabi SAW itu nggak pernah belajar ekonomi gitu, dalam artian ilmu ekonomi seperti yang sekarang ini. Tapi beliau kemudian mengajarkan sesuatu yang mana ini kalau diterapkan, ini mengurangi atau mencegah inflasi. Bank-bank itu kan kalau dia mau menjual rumah kan dia nggak pernah punya rumahnya. Akhirnya apa? Rumah yang nggak pernah ada barangnya ini pindah tangan kan terus gitu kan. Maka kemudian menyebabkan terjadinya efek bubble. Ya. Jadi transaksi berkali-kali, dari si A jual lagi ke si B, katanya ada rumahnya di sana, atau katanya ada emasnya di sana, transaksikan terus. Nah, akhirnya ya itu di puncaknya, barangnya nggak ada. Wanifitina azani Allah wa iyyakum. Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual dan melihat pada urf atau kebiasaan masyarakat. Bila serah terimanya adalah dengan ditimbang terlebih dulu, maka ada yang cukup dengan dipegang atau dibawa pada seperti perhiasan, ada yang dengan penyerahan kunci. Kalau rumah biasanya punya kunci, motor juga. Bentuk pelanggaran dalam syarat jual beli ini adalah seperti yang terjadi pada jual beli kredit dengan deskripsi sebagai berikut. Pihak bank menelpon showroom dan berkata, kami memiliki mobil X dari Anda, selanjutnya pembayarannya dilakukan via transfer. Lalu pihak bank berkata kepada pemohon, silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya. Bank pada saat itu menjual barang yang belum diserah terimakan sempurna. Dan kalau dilacak, hakikatnya bank ingin meminjamkan uang. Secara regulasi, bank di negeri ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Yang ada adalah meminjam uang dan mencari untung, yang hakikat sebenarnya itu adalah riba. Ya, kenapa kita kok disuruh untuk menerima barangnya dulu, ya agar kemudian jangan seolah-olah itu kita serah terima duit, tapi harusnya barang. Contoh lain yang terlarang dengan masalah ini adalah menjual budak yang kabur. Budak yang kabur, tak jual tuh budak yang kabur. Tidak jelas. Unta kabur juga dijual. Burung-burung yang berterbangan di udara dijual. Barang yang dirampas, baik orang yang mampu mengambilnya kembali ataupun tidak, itu jual. Oh, jual nih motorku. Lah, motornya mana? Kemarin udah sempat dicuri orang. Nah, terus, ya kamu cari sendiri motor yang nanti kalau laku, berarti buat kamu. Nggak boleh. Jika barang tidak mampu diserah terimakan, maka biasa dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jika pemilik bisa mendapatkannya, maka itu beruntung sekali. Namun jika tidak, maka ia menderita kerugian. Ini disebut dengan maisir atau judi. Untuk maisir inilah yang diperintahkan untuk dijauhi sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun.
Orang-orang yang beriman sungguhnya minum-minuman keras, judi, gitu kan. Kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah termasuk perbuatan setan. Ya, jauhilah agar kemudian kamu, sini ada kata-kata fastanibuhu. Sini enggak, maka jauhilah alakum tuflihun agar kemudian kamu beruntung. Kenapa kita kalau menjauhi beruntung? Ya karena setan itu musuh. Kalau musuh, ya itu biasanya menyakiti toh. Nah, setan nggak menyakiti sebenarnya, ngajak perbuatan yang dosa. Sakitnya kapan? Nanti di akhirat. Allah Ta'ala. Nah, bentuk-bentuk undian itu adalah goror, nggak jelas. Namun jika barang-barang di atas mampu untuk diserahkan makan, semisal kebiasaan burung yang terbang di udara pasti akan kembali ke sangkarnya, atau ikan yang sudah dijaring mudah ditangkap, atau si pembeli mampu menangkap budak atau unta yang kabur, maka jual beli seperti ini sah. Ya. Jadi kalau emang semua yang tadi dijualkan itu barangnya nanti balik, maka sah. Ketiga, barang dan uang diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada unsur goror. Di sini tidak boleh membeli barang yang tidak bisa dilihat atau tidak diketahui seperti membeli janin yang masih dalam kandungan atau membeli susu yang masih ada dalam kantong susunya. Ini nggak boleh, nggak jelas. Wallahu ta'ala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.